Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar kembali tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang 4 macam bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama dengan simbol N, kemudian bilangan kuantum azimut dengan simbol L, bilangan kuantum magnetik dengan simbol N, dan bilangan kuantum spin dengan simbol S. Dan tidak ada satupun atom yang mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama. Itu adalah orbital P dengan maksimal 6 elektron yang berada di dalamnya. Contoh untuk penentuan bilangan kuantum yang di tengah. Yang di sebelah kanan itu sudah nampak angka-angkanya. Perbedaannya hanya ada di magnetik. Ini arah spinnya yang ke bawah sehingga nilainya negatif setengah. Kalau yang sebelah kiri itu positif setengah. N-nya 2, L1, M-nya min setengah. Itu untuk orbital P, magnetik min setengah. Ini perbedaannya di M, magnetiknya 0 karena berada di kotak tengah. Kemudian ini karena di kotak paling kanan, nilainya magnetiknya positif setengah. Kalau yang sebelah kiri magnetiknya min 1, perbedaannya spinnya negatif 1. Kalau arahnya ke bawah itu semuanya negatif setengah. Oke, berikutnya adalah penulisan konfigurasi elektron dan diagram orbital. Contohnya adalah natrium dengan nomor atom 11, itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Angka yang di atas itu menunjukkan jumlah elektron di setiap orbitalnya. Orbital S maksimal ada terisi 2, orbital P maksimal terisi 6, orbital D maksimal terisi 10. Jumlah maksimal untuk setiap kulit N itu adalah 2N kuadrat. Bisa dilihat video di part kedua. Untuk klor dengan nomor atom 17, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Jumlahnya ada 17. Contoh yang ketiga adalah kalium dengan nomor atom 19. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Sc dengan nomor atom 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Dari 3p6 langsung ke 4s2 karena 4s2 energinya lebih rendah dibandingkan dengan 3d. Ini adalah contoh penentuan konfigurasi elektron dengan nomor atom 1. Hanya ada 1 elektron di suborbital S, sehingga di kulit pertama hanya ada 1 elektron. K sama dengan 1. Contoh berikutnya, nomor atom 12. Di kulit pertama, K ada 2 elektron, di kulit kedua ada 8 elektron, di kulit ketiga ada 2 elektron. Sehingga jumlahnya adalah 12. 1s2 berarti ada 2 elektron di kulit K, 2s2, 2p6. Angka yang di atas menunjukkan jumlah elektron di setiap kulitnya. 3s2 juga ada 2 elektron. Contoh berikutnya adalah nomor atom 20. Kita lihat konfigurasinya masih sama, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Seperti contoh yang awal tadi,
ada kalium dengan nomor atom 19. Ini adalah kalsium dengan nomor atom 20. Sehingga konfigurasinya 2882. Kulit pertama ada 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 8, kulit keempat ada 2. Contoh berikutnya adalah nomor atom 21. Bertambah 1 elektron dibandingkan dengan yang tadi, kalsium. Ada 2892. Penambahannya di kulit ketiga ada 1 elektron. Dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, baru kemudian 3d1. Dari 3p6 ke 4s2, baru kemudian 3d1, urutan tingkat energi yang lebih rendah itu dari 3p6, 4s2, baru kemudian 3d1. Contoh berikutnya adalah nomor atom 24. Perhatikan dari 3d5 kemudian 4s1. Di orbital 4s hanya terisi 1 elektron, padahal maksimal di 4s itu 2. Yang satu itu terisi di 3d5, sehingga konfigurasinya setengah penuh. Konfigurasi setengah penuh itu lebih stabil dibandingkan konfigurasinya 4s2 dan 3d4. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terakhir. Aluminium dengan nomor atom 13. Itu sudah terbagi menjadi suborbital. Di 1s terisi maksimal 2. Di 2s karena sama-sama S itu maksimal juga terisi dengan 2. Jadi suborbital S itu maksimal terisi oleh 2. Di orbital P maksimal 6. Ini baru sejumlah 10 elektron. Sehingga masih kurang 3. Yang 2 masuk di 3s2. Yang 1 di 3p1. Sehingga jumlahnya 13. Karena nomor atom aluminium adalah 13. Karena sudah cukup 13, berarti di 3D, 4S, dan 4P itu 0, tidak ada elektron. Elektron valensi di kulit terakhir. Oke, elektron valensi 1, kita periksa. Ternyata jawabannya keliru. Kenapa keliru? Karena di kulit terakhir, di kulit ketiga itu ada 3 elektron, 3s2 dan 3p1. Sehingga elektron valensinya itu harusnya berjumlah 3, bukan 1. Kalau 1 itu menunjukkan di suborbital terakhir, 3p1. Contoh yang kedua, nomor atom 21, skandium. Di orbital S, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, karena jumlahnya 23. Kemudian 4s itu 0, 4p 0. Elektron valensinya di kulit ketiga ada 263, sehingga jumlahnya 11. Kita cek, ternyata keliru.
Di manakah kekeliruannya? Kekeliruannya berada di orbital 4s dan 3D. Dari 3p itu baru ke 4s, kemudian ke 3D. 4s itu maksimal terisi 2, sehingga tersisa 1 di 3D. Sehingga elektron valensinya itu diambil dari 4s di kulit terakhir ditambahkan 3D. Sehingga elektron valensinya berjumlah 3. Elektron valensi berjumlah 3 dari 4s1 dan 3d1. Jawabannya benar. Contoh yang ketiga. Oke, kita lihat. Contohnya adalah krom dengan nomor atom 24, 22626, 4s-nya terisi 2 sehingga 20. Di sini 4. Sudah genap 40, elektron valensinya 6. Apakah sudah benar? Kita cek. Ternyata masih keliru. Di mana kekeliruannya? Kekeliruannya berada di suborbital 3D dan 4s. 4s hanya terisi 1, kemudian 3D terisi 5. Sehingga 3D itu setengah penuh. Oke, jawabannya adalah benar. Itu adalah beberapa contoh penentuan konfigurasi elektron. Terima kasih. Ingat yang belum subscribe, like dan komen.